Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video animasi pembelajaran matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting yang sering muncul dalam soal-soal analisis, kombinasi, dan peluang, yaitu kombinatorial. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak cara menyusun jadwal kuliah tanpa bentrok? Atau kamu ingin memilih 3 teman dari 10 orang untuk membentuk sebuah tim? Nah, kombinatorial membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Video ini kita akan membahas dasar-dasar kombinatorial mulai dari prinsip pencacahan, permutasi hingga kombinasi. Siapkan catatanmu dan yuk pelajari bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu kombinatorial? Nah, kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek, yang dimana solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Salah satu contoh percobaannya adalah menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf. Selanjutnya mengenai dua prinsip pencacahan dalam kombinatorial, yakni kaidah perkalian dan penjumlahan. Mari kita lihat bagaimana kedua kaidah ini bekerja dengan contoh yang sama. Misalkan kita mempunyai dua jenis pakaian, t-shirt dan celana, di mana t-shirt memiliki 3 warna dan celana memiliki 2 warna. Berapa banyak pilihan untuk memilih satu dari pakaian? Kaidah ini mengatakan bahwa jika kita ingin memilih satu item dari 2 kelompok berbeda, kita cukup menjumlahkan jumlah pilihan di setiap kelompok. Diketahui jumlah t-shirt 3, sedangkan jumlah celana 2. Jika kita hanya ingin memilih satu jenis pakaian, baik t-shirt ataupun celana, kita memiliki 3 pilihan untuk t-shirt dan 2 pilihan untuk celana. Jadi kita memiliki 3 tambah 2 sama dengan 5 pilihan yang berbeda. Berikut adalah semua pilihan yang mungkin t-shirt merah, biru, hijau, celana hitam, dan krim. Itulah kaidah dari penjumlahan dalam kombinatorial. Kemudian kaidah perkalian dalam kombinatorial. Kaidah ini mengatakan bahwa jika kita ingin memilih satu item dari 2 kelompok berbeda secara berurutan, kita cukup mengalihkan jumlah pilihan di setiap kelompok. Jadi jika kita ingin memilih satu t-shirt atau satu celana, kita memiliki 3 pilihan untuk t-shirt dan 2 pilihan untuk celana. Dengan demikian kita memiliki 3 kali 2 sama dengan 6 kombinasi berbeda. Berikut adalah semua kombinasi yang mungkin merah hitam, merah krem, biru hitam, biru krem, hijau hitam, dan hijau krem. Itulah kaidah perkalian dalam kombinatorial. Jadi, ingatlah kaidah perkalian digunakan ketika kita memilih satu item dari 2 kelompok berbeda secara berurutan, dan kaidah penjumlahan digunakan ketika kita memilih satu item dari 2 kelompok berbeda tanpa urutan. Dengan memahami kedua kaidah ini, kita bisa menyelesaikan berbagai masalah kombinatorial dengan lebih mudah. Selanjutnya kita membahas dua konsep penting dalam kombinatorial, yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah cara untuk mengatur semua atau sebagian dari suatu kumpulan objek dalam urutan tertentu. Contoh soal permutasi. Contoh yang pertama, berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari A, B, dan C? 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Susunan yang mungkin ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Lalu ada contoh yang kedua. Dari 5 siswa, berapa cara memilih 3 siswa untuk juara 1, 2, dan 3? P. 5, 3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 120 per 2. Hasilnya 60. Jadi ada 60 cara menyusun juara 1 sampai 3 dari 5 siswa. Kapan menggunakan permutasi? Gunakan permutasi jika 1. Urutan penting. 2. Soal menyebutkan, menyusun, mengatur, menempatkan, atau posisi juara. Nomor 3. Ada tempat yang berbeda. Misal, kursi 1, kursi 2, dan kursi 3. Contoh permutasi password.
Berapa password yang dapat dibentuk jika terdiri dari 8 karakter dan huruf yang berbeda-beda? Banyaknya cara. Yang pertama, kolom pertama di sebelah kiri di bawah angka 26 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Kolom berikutnya di bawah angka 25 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga Y. Kolom berikutnya di bawah angka 24 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga X. Kolom berikutnya di bawah angka 23 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga W. Kolom berikutnya di bawah angka 22 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga V. Kolom berikutnya di bawah angka 21 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga U. Kolom berikutnya di bawah angka 20 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga T. Dan yang terakhir di bawah angka 19 berisi huruf A, B, C, dan seterusnya hingga S. Sehingga banyaknya cara menyusun 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 dikali 19 menghasilkan 6299 dikali 10 pangkat 10. Cara contoh password: A B C D E F G H, A B C D E F G I, A B C D E F G K. Kalau kamu bingung membedakan permutasi dan kombinasi, ingat ini. Yang pertama, permutasi sama dengan urutan penting, dan kombinasi sama dengan urutan tidak penting. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih sebagian dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutan. Artinya, kalau kamu memilih A dan B, itu dianggap sama saja dengan B dan A. Kombinasi digunakan dalam banyak situasi nyata, misalnya memilih anggota tim kerja, memilih makanan favorit, dan menyusun grup belajar selama urutan tidak penting, maka itu kombinasi. Contoh kombinasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bayangkan kamu punya 4 teman, Ani, Budi, Citra, dan Denny. Lalu kamu mau memilih 2 orang untuk jadi teman kelompok. Pertanyaannya, berapa banyak kombinasi pasangan teman yang bisa kamu pilih? Nah, kombinasi Ani dan Budi itu sama saja dengan Budi dan Ani. Jadi, kita tidak menghitung ulang pasangan yang sama. Selanjutnya, di sini kita akan membahas rumus kombinasi. Yang dimana rumus kombinasi ditulis seperti CNR sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial, di mana N sama dengan jumlah total objek, R sama dengan banyak objek yang dipilih, faktorial yaitu perkalian berurutan dari bilangan sampai 1. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang kombinasi. Sekarang, kamu sudah tahu bagaimana menghitung banyaknya cara memilih tanpa peduli urutan. Konsep ini sangat penting, apalagi kamu sedang belajar peluang atau sedang menghadapi ujian matematika. Nah, itu tadi sekilas tentang konsep dasar kombinatorial, mulai dari apa itu kombinatorial, prinsip pencacahan, permutasi, dan kombinasi, hingga penerapannya dalam menyusun jadwal dan mengatur kemungkinan. Ingat, dalam dunia yang penuh pilihan dan kemungkinan seperti sekarang, kombinatorial jadi alat penting untuk berpikir logis dan efisien. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton.